Kenalkan, nama saya Navita Putri dari Prodi Komputerisasi Akuntansi dengan NIM 2022-103004. Di sini saya akan menjelaskan diagram use case, diagram activity, dan diagram sequence untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah analisis dan perancangan sistem akuntansi yang diajar oleh Ibu Lena. Izinkan saya untuk share screen. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan diagram use case. Di sini ada penyewa mobil dan ada supir. Penyewa mobil mengisi formulir yang didasari oleh KTP yang valid, lalu memilih jenis mobil, informasi pilihan mobil tanpa BBM itu nanti ada di marketing, lalu si penyewa mobil memilih ingin menyewa mobil dengan supir atau tidak. Jika iya, maka supir melakukan penjemputan berdasarkan konfirmasi dari bagian marketing, lalu melakukan pengambilan mobil, lalu juga ia akan melakukan pengembalian mobil. Lalu si penyewa mobil menunggu penjemputan jika menggunakan supir. Jika tidak, maka setelah menunggu penjemputan menggunakan supir, langsung melakukan transaksi pembayaran. Lalu menerima bukti pembayaran. Jika jika si penyewa mobil tidak menggunakan supir, maka langsung melakukan transaksi pembayaran dan langsung menerima bukti pembayaran dari sistem. Di sini langsung juga pengambilan mobil jika tidak menggunakan supir. Lalu nanti si penyewa mobil ini akan mengembalikan mobilnya sendiri. Sini lanjut ke bagian marketing. Bagian marketing itu menerima formulir dari si penyewa, lalu memberikan informasi pilihan semua mobil tanpa BBM yang tadi saya jelaskan, lalu mencatat informasi penyewa berupa jenis mobil, si penyewa ingin menyewa dengan supir atau tidak, lalu si bagian marketing menanyakan destinasi atau kota tujuan, lalu memberi lalu ekstensinya atau outputnya itu memberikan informasi ke supir. Bagian marketing itu menerima pembayaran pada saat melakukan transaksi pembayaran tadi. Lalu di sistem di sistem sendiri input informasi penyewa yaitu berupa formulir penyewaan, jenis mobil dengan supir atau tidak, dan destinasi kota tujuan. Di sini input transaksi pembayaran, lalu mengeluarkan bukti pembayarannya dari sistem langsung ke si penyewa tadi. Di sini activity diagram. Di sini ada dua entitas, penyewa mobil dan bagian marketing. Dua aktor maksudnya. Pertama isi formulir, terus si bagian marketing menerima, lalu si penyewa mobil ini memilih jenis mobil, dan tidak lupa bagian marketing memberikan informasi pilihan semua mobil tanpa BBM ke si penyewa mobil. Lalu si penyewa mobil ini melakukan penyewaan mobil dengan supir atau tidak. Jika iya, maka memberikan informasi ke supir. Jika tidak, maka langsung melakukan transaksi pembayaran dan bagian marketing menerima pembayaran lalu menyerahkan bukti pembayaran yang telah dibuat oleh si sistem. Di sini ada mencatat informasi penyewa itu berupa jenis mobil dan destinasi atau kota tujuan seperti yang tadi saya jelaskan. Di sini ada supir dan penyewa mobil juga. Si supir menerima informasi dari bagian marketing, lalu melakukan pengambilan mobil, lalu melakukan penjemputan. Si penyewa mobil ini menunggu penjemputan. Lalu setelah menunggu penjemputan, melakukan destinasi atau ke kota tujuan, lalu si supir langsung melakukan pengembalian mobil ke tempat rental, ke tempat perusahaan rental tersebut. Di sini ada bagian marketing dan sistem. Di bagian marketing menerima formulir, di sistem itu menginput informasi penyewa berupa jenis mobil dengan supir atau tidak, destinasi atau kota tujuan, lalu outputnya ini input transaksi pembayaran dan membuat bukti transaksi pembayaran.
Sini ada sequence diagram. Si penyewa, di sini saya akan menjelaskan ada si penyewa mobil, formulir, kelola jenis mobil, kelola penyewaan mobil dengan supir, kelola jemputan, sistem, kelola pembayaran, marketing, dan supir. Di sini penyewa mobil mengisi formulir, ke formulir, lalu memilih jenis mobil, kelola jenis mobil, lalu penyewaan mobil dengan supir atau tidak ke sistem. Jika iya, maka memberikan informasi ke supir. Lalu supir menerima informasi, lalu penyewa mobil menunggu jemputan, lalu supir melakukan penjemputan, lalu melakukan transaksi pembayaran, terus input pembayaran dan bukti pembayarannya diserahkan ke si penyewa mobil. Jika tidak menggunakan supir maka langsung input pembayaran dan bukti pembayaran langsung diserahkan ke penyewa mobil. Ada bagian marketing, view formulir, kelola informasi, kelola catatan, kelola pembayaran, sistem, dan penyewa mobil. Bagian marketing menerima formulir dari yang tadi, lalu membuat informasi pilihan semua mobil tanpa BBM, lalu kelola informasi, dan informasi tersebut diserahkan ke penyewa mobil tersebut. Lalu bagian marketing mencatat informasi penyewaan berupa informasi input input formulir, input jenis mobil ke sistem, terus input dengan supir atau tidak ke sistem, input destinasi atau kota tujuan ke sistem. Lalu bagian marketing menerima pembayaran dan supir. Di sini ada kelola informasi, kelola pengambilan mobil, kelola pengembalian mobil, sistem, dan penyewa mobil. Di sini menerima konfirmasi si supir dari bagian marketing, lalu supir menginput pengambilan mobil, lalu sistem menyerahkan surat berupa surat ke kelola pengambilan mobil ini, lalu supir input penjemputan ke sistem, lalu si sistem itu melakukan penjemputan ke penyewa mobil, lalu menginformasikan melakukan penjemputan ke penyewa mobil, lalu supir melakukan pengembalian mobil ke kelola pengembalian mobil. Ya, sudah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.